Nah, sekarang kita akan ngebahas 4 skala pengukuran. Jadi skala pengukuran itu kan ada 4 ya, nominal, ordinal, interval, sama rasio. Nah, masing-masing dari mereka itu punya karakteristik sendiri dan penting banget nih buat kita untuk paham tentang skala pengukuran ini. Kenapa? Karena skala pengukuran bakal nentuin metode analisis apa yang bisa dipakai. Jadi nganalisis data itu nggak sembarangan, harus disesuaikan sama skala pengukurannya. Ada metode yang khusus untuk data nominal, ada yang khusus untuk data ordinal, dan seterusnya. Nah, sekarang apa bedanya keempat skala pengukuran ini? Untuk data nominal dan ordinal, itu mereka berdua biasanya disebut data-data kategorik. Sedangkan interval dan rasio biasanya disebut data numerik. Ciri khas dari masing-masing skala pengukuran itu, pertama, untuk data nominal ya, dia itu kategorik yang tidak ada urutannya. Nah, itu kata kuncinya, dia nggak ada urutannya. Contoh yang termasuk skala nominal ini itu warna, jenis kelamin, sama agama. Nah, itu kan kategorik ya, dan itu nggak ada urutannya. Kita nggak bisa bilang kuning itu lebih tinggi dari merah, atau biru nilainya lebih rendah dari hijau. Itu nggak bisa, nggak ada urutannya. Nah, ini tuh nominal, beda kayak ordinal. Ordinal itu dia ada urutannya. Contoh, tingkat pendidikan. Kan kategorik tuh. Tapi dia ada urutannya juga. Contoh, SD dulu, SMP dulu, baru SMA. Ada urutannya, ada tingkatannya. Nah, kalau nominal dan ordinal itu identik dengan data-data kategorik, kalau interval dan rasio itu untuk data-data numerik. Atau kalau misalkan data-data numerik itu kan kita bisa melakukan operasi-operasi matematis seperti mencari rata-ratanya, mencari penjumlahannya, selisihnya, dikurangi, dikali, dan lain-lain. Sekarang apa bedanya antara interval dan rasio? Perbedaan mendasarnya, interval itu nggak punya nol mutlak. Sedangkan rasio, dia punya nol mutlak. Nol mutlak itu artinya ketika dia bernilai nol, maka dia benar-benar tidak ada. Contoh, kalau interval itu contohnya suhu. Suhu itu nggak punya nol mutlak. Ketika suhunya 0 derajat, misalkan 0 derajat itu bukan berarti dia nggak punya nilai kan. Dia punya nilai, dia punya suhu senilai 0 derajat. Jadi 0 di sini bukan 0 yang benar-benar mutlak. Beda dengan rasio. Variabel-variabel dengan skala pengukuran rasio ini dia punya 0 mutlak. Contoh, tinggi badan, berat badan. Ketika tinggi badan seseorang 0 cm, itu kan sama aja dia nggak ada. Mana ada orang dengan tinggi badan 0 cm. Jadi 0 di sini itu atau di tinggi badan itu benar-benar mengarah ke ketiadaan. Sama halnya kayak berat badan. Ya mana ada orang yang punya berat badan 0 kg. Jadi 0 di berat badan itu termasuk ke 0 mutlak. Jadi sekali lagi, untuk interval dan rasio, dua-duanya sama-sama numerik. Namun perbedaannya, interval itu gak punya 0 mutlak, sedangkan rasio punya 0 mutlak. Contoh interval itu suhu, yang mana 0 derajat di suhu itu kan bukan berarti dia nggak ada suhunya. Dia ada tapi bernilai 0 derajat. Sedangkan kalau misalkan rasio itu contohnya tinggi badan dan berat badan. 0 di sana itu mengindikasikan ketiadaan. Benar-benar mutlak, 0 mutlak. Nah, itu beda keempat skala pengukuran.